Sekarang kita pahami aliran dan perjalanan. Jadi kalau didolai ya gampangane kita berjalan dari alam jasad ke alam roh. Kira-kira gitu ya. Dari kesadaran jasadiah atau material menuju kesadaran kualitatif atau rohaniah. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bisa puasa ini kita hayati bersama sebagai aliran bahwa kita sedang melakukan perjalanan menuju rohaniah. Gampangannya gini, Anda lahir sebagai bayi kan jasad. Ono mripate, ono sirahe, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Begitu nanti kita mati, terus urusan sama malaikat mungkar nakir itu sudah tidak dengan tanganmu, badanmu, jasadmu, otakmu, hatimu. Sudah sebuah entitas yang sangat berbeda dari selama kita di dunia. Jadi mati itu berarti bukan mati, itu peralihan transformasi jasad menjadi roh gitu ya. Nah, sehingga ketika malaikat mungkar nakir tanya man robbuka, itu yang jawab bukan mulut kita lagi, yang menjawab adalah mulut rohaniah kita. Kita nggak bisa merumuskan, tapi kita mempercayai itu. Makanya selama kita hidup jasad dia ini kita pakai ilmu, tapi begitu akan menapak ke kematian itu urusannya sudah iman, bukan ilmu lagi. Karena ilmu nggak pernah bisa merumuskan. Arab meneliti wong mati ya angel toh. Sekarang ada tim dari kampus mana meneliti kematian, terus di video datangnya malaikat mungkar nakir kan ya ora iso. Jadi harap kita tahu bahwa kita itu jangan hanya bagusi dengan ilmu kita, karena yang paling inti dan yang paling luas dari kehidupan itu harus kita hadapi dengan iman kita kepada Allah, dengan cinta kita kepada Allah gitu ya. Contohnya musik Kiai Kanjeng tadi itu. Nah, dari situ kita lihat rutenya. Sekarang Ramadan ini gampangannya adalah workshop atau halakoh atau pelatihan setahun sekali selama 1 bulan supaya kita suatu hari cocok, kompatibel dan lanyah itu apa lancar dan bisa menjadi penghuni surga. Nah, teman-teman sekalian, dengan puasa ini kan kita oleh Allah dibimbing pelan-pelan untuk mengalir dari awal Ramadan ke akhir Ramadan berpuncak di Idul Fitri. Maka perjalanan kita ini harus kita sadari, ini perjalanan akal pikiran atau perjalanan jasad atau materi organ tubuh kita, ataukah perjalanan hati kita dan jiwa kita. Itu kita harus tahu persis. Ada salah satu poin yang sangat penting bahwa di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran pertama. Iqra itu berlangsung, Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah, terus mentransformasi atau mentransfer, bukan BCA ya, mentransfer Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan tanggal 17. Saya itu mencari-cari dengan husnudon saya. Kan kudune tanggal 15, pertengahan. Malam 16, itu kan pas tengah-tengah. Jadi katakanlah tanggal 1 sampai 15 itu kita bereskan supaya kita tidak terlalu materialistik, tidak terlalu jasadian, tidak terlalu mikir keduniaan. Kita sudah mulai paruh kedua Ramadan itu kita sudah masuk ke alam rohani ya. Sudah masuk ke alam kesadaran cinta kepada Allah dalam arti yang semurni-murninya. Nah, tapi Allah kan tidak bikin tanggal 15, tapi 17. Jadi artinya Allah itu memberi kemurahan, ketoke isi do keset kayak. Dan belum pada melakukan transformasi diri, tidak mencoba mencari pencarian rohani dan seterusnya. Akhirnya dikasih bonus rong dino 2 hari supaya manusia lebih siap untuk masuk ke Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, sekarang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Coba faktornya apa aja, Don? 1, bulan Ramadan. Nomor 2, Quran. Nomor 3, Ramadan itu kan diisi oleh puasa. Jadi ada 3 unsur. Quran, puasa, bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan yang dimaksud Allah di firman ayat itu tadi itu ukurannya geografis, ukurannya satuan waktu, bahwa ini Syawal, ini Dzulhijjah, ini Februari, ini Maret, ini Ramadan, ataukah intinya ayat itu pada skala tanggal Ramadan dan bulan Ramadan itu, atau pada puasanya, atau pada Qur'annya? Itu kan harus kita teliti sedemikian rupa supaya kita enggak gini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Itu hanya informasi yang sangat teknis bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sekarang kalau pertanyaannya gini, apakah setiap Ramadan berarti diturunkan Al-Quran juga?
kan itu menjadi masalah lain. Nah, itu bisa dijawab dengan mencari lagi. Apakah Unzila diturunkannya wahyu oleh Allah itu hanya Quran, ataukah setiap orang juga bisa mendapatkan wahyu di bulan Ramadan asal dia berpuasa misalnya, kalau kita hitung tiga-tiganya tadi. Kan buktinya lebah mendapat wahyu, gitu. Hewan mendapat wahyu, Musa dapat wahyu, tapi juga orang biasa bisa mendapat wahyu. Meskipun kualitas wahyu berbeda-beda ya, ada ilham, ada karomah, ada wahyu, ada ya tergantung ya. Tapi pokoknya kan kemurahan Allah itu tercurah itu pada bulan Ramadan. Apakah hanya pada Ramadan ketika Rasulullah di Gua Hira itu, ataukah semua Ramadan? Kan ini pertanyaannya kan. Nah, kalau kita ya husnudzon aja, kita tidak menentukan bahwa itu semua Ramadan. Cuman kita berharap dan bersangka baik bahwa insya Allah ketoknya kok setiap Ramadan Allah itu memberi kemurahan untuk menurunkan wahyunya. Meskipun wahyu itu ketika sampai ke doni wis dudu wahyu, kuwi meng ilham misal gitu ya. Tapi kan pokoknya Allah itu menumpahkan, mengguyurkan cintanya itu di setiap bulan Ramadan kan boleh ya. Atau kalau diterusin lagi, apakah harus nunggu bulan Ramadan sehingga Dzulhijjah, Dzulqa'dah atau kita ketika Maulid atau ba'da Maulid itu tidak ada wahyu Allah? Bagaimana kalau asalkan engkau berpuasa, menahan diri dari keduniaan dan memusatkan diri pada cintamu kepada Allah, berarti ada situasi di mana engkau terbuka untuk mendapatkan limpahan wahyu dan cinta dari Allah. Mungkin enggak? Nah, ini jadi ini tolong ya gini ini kita elaborasi, kita analisis demikian rupa. Jadi kalau berita teknisnya adalah bahwa Ramadan ketika Rasulullah di Gua Hira itu ada wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kan ketika kita analisis, loh, apakah Ramadan yang lain setelah itu tidak ada wahyu? Apakah wahyu hanya kepada Rasul dan Nabi? Bisakah wahyu tapi dalam takaran yang lebih kecil, lebih rendah misalnya juga diwahyukan? Kata Allah kan wa auha ilan nahli. Loh, wong tawon we digawe wahyu kok. Wa auha ilan nahli di Quran ya. Dan aku mewahyukan kepada lebah-lebah, bikinlah rumah-rumah di pohon-pohon, di gunung-gunung dan seterusnya itu. Jadi ternyata Ramadan itu begitu luasnya. Jadi kita nunggu bulan Ramadan, asalkan kowe poso berarti kamu meramadankan hidupmu, betul enggak? Betul enggak? Kan bisa begitu. Saya tidak mengatakan benar begitu, saya hanya mengatakan saya husnudzon seperti itu. Ya. Dan kita berharap mosok ora toh. Angger kowe poso kan berarti kowe meramadankan hidupmu kan gitu. Nah, asal kowe poso dan asal kowe menjalani semua yang memang pantas dijalani selama engkau berpuasa di hadapan Allah dan kepada Allah itu, maka Allah juga akan mencurahkan wahyunya, ilhamnya, karomahnya, hidayahnya atau apapun saja kan gitu. Nah, jadi terus ada lagi tadi ada Ramadan secara tanggal dan bulan, terus ada puasa, terus ada Al-Qur'an. Nah, berarti Al-Qur'an kan kompatibilitasnya bukan soal bulan dan tahun. Kompatibilitas wahyu Al-Qur'an itu kan bisa pada kondisi yang selama ini kita kenali dikandung oleh bulan Ramadan. Asalkan kamu puasa berarti kompatibel dengan petunjuk Allah kan begitu. Jadi kalau cicit puasa baru 8 hari misalnya atau baru 20 hari wis merasa setahun, itu karena tingkat kompatibilitasnya terhadap hidayah Allah kecil kan gitu. Gitu kan. Beda sama imam. Kalau imam itu kan sangat kompatibel dengan wahyu Allah. Sampai tidak masuk akal wahyunya itu. Wong kaya ngono kok iso duwe bojo ayune kaya ngono. Itu kan hidayah yang tidak masuk akal. Maka kita harus memahami imam ini dengan istrinya tidak cukup dengan kesadaran kultural, estetika, kesenian, pemetaan genre dan seterusnya. Karena harus kita pahami bahwa ini wahyu. Iki keajaiban dari Allah di lebih itu ya. Wong ale we kangelan kok. Ale aja kesulitan kok imam itu dapat dengan mudahnya itu dapat harus dipahami dengan iman itu iya, tidak bisa dipahami dengan ilmu, hanya dipahami dengan iman dan cinta kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya kira kali ini kita menemukan bahwa Ramadan itu begitu luas dimensinya. Begitu luas. Jadi Ramadan tidak terletak hanya di
satuan waktu, tapi juga bisa terletak di dalam kualitas hidup kita. Puasa juga begitu, puasa tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan, tapi dia bisa terjadi pada perilaku manusia dan keberhatian manusia atau kemampuan manusia untuk menahan diri dan membatasi diri, itu berarti dia punya kualitas puasa. Nah, itu ternyata wahyu juga begitu. Meskipun tidak mungkin kok Doni dapat wahyu. Ya, lucu lah. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi lucu lah. Wa auha ila Doni ya Rano. Tapi kan ono wa auha ila nahli. Allah memberi wahyu kepada tawon, kepada lebah-lebah. Jadi sebenarnya kan mungkin untuk Doni juga. Nah, cuman kapasitas dan kualitas wahyu pada Doni, pada lebah, pada Rasulullah kan beda. Tapi kan kemungkinan itu ada. Saya tidak mengatakan itu tafsir yang benar. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat saya itu benar. Saya hanya mengatakan kita tidak salah insya Allah untuk berhusnudzon. Bahwa semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk hidayah dari Allah. Kan di situ tadi di ayat yang dibaca tadi kan bahkan tidak hanya hidayah, tapi bayinat minal huda. Jadi Anda juga bisa mendapat kecerdasan, bisa mendapat daya analisis yang lebih mendalam, bisa mendapatkan macam-macam. Karena menurut ayat tadi itu Syahrul Ramadan tadi kan ada hudal linnas wa bayinat minal huda. Jadi itu juga tolong ingat ya, itu hudan linnas ya. Jadi hidayah itu tidak hanya untuk ustadz, untuk ketua Kiai Kanjeng, untuk vokalis, untuk orang alim. Hudan itu untuk semua manusia. Karena kalimatnya Allah hudan linnas, bahkan ditambahi wabayinat minal huda. Jadi bahkan Allah membuatmu mampu menjelaskan penjelasan breakdown ilmiah atau akademis terhadap hudan itu, bahkan wal furqan. Jadi kamu bisa membedakan. Jadi sekarang orang berpuasa itu harus mengasah kepekaannya untuk membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang mulia, yang hina, dan seterusnya. Saya kira begitu luasnya mana puasa, dan saya senang karena itu dikandung oleh musik Kiai Kanjeng.